Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Halo, selamat sore Sobat Sehat. Seperti biasa ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di siaran sehat bersama dengan Dr. Reza. Dan Sobat Sehat, pemerintah ini pada tanggal 22 Januari lalu menyampaikan bahwa ada 2 kasus konfirmasi varian Omikron yang meninggal dunia. Dan di satu sisi, pemerintah juga terus berupaya melakukan pencegahan penyebaran Omikron maupun memperluas cakupan vaksinasi. Lantas, bagaimana perkembangan situasi COVID-19 di Indonesia saat ini dan bagaimana cara agar kita bisa terhindar dari varian Omikron ini? Dan selama 30 menit ke depan kita akan kupas topik menarik cegah Omikron, tingkatkan kewaspadaan diri, dan telah hadir bersama dengan saya narasumber kita di sore hari ini tentunya Dr. Reza Broto Asmoro selaku juru bicara pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru. Halo Dok, selamat sore. Halo, selamat sore. Apa kabar Mbak dan semua sobat sehat dan pendengar RRI Pro 3? Semoga sehat semuanya. Amin. Saya sehat, semoga Dr. Reza juga tetap sehat ya. Amin. Oke, baik. Dr. Reza, ini juga kita buat teman-teman yang mau tonton live Instagramnya ya, bisa di @radio kesehatan, di live Instagram @kemenkes_ri, serta di relay di RRI Pro 3, rri.co.id, live Instagram @RRI Program 3 maupun YouTube RRI Net Official dan juga RRI Net. Yang ingin berpartisipasi silahkan nanti tanya-tanya dan sapa-sapa di nomor WhatsApp kami 081187411919 atau mention langsung di Instagramnya @radio kesehatan. Nah, Dr. Reza, kemarin tercatat ada 2 kasus Omikron yang dinyatakan meninggal di Indonesia. Bagaimana nih Dok sebetulnya kasus tersebut dan apakah itu artinya varian Omikron bukan hanya menular lebih cepat tapi juga sebetulnya sangat berbahaya? Dr. Reza. Baik, betul sekali ya Sobat Sehat dan para pendengar RRI Pro 3 dimanapun berada. Mbak Dini tadi sudah mengatakan bahwa per 22 Januari 2022 lalu ada 2 pasien yang memang sudah terkonfirmasi COVID-19 varian Omikron meninggal dunia. Aduh, sedih banget ya. Semua yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan, dan semoga ini dapat jadi pengingat ya bagi kita semua yang di luar sana nih mungkin sudah mulai capek, sudah mulai lengah gitu ya di tengah-tengah pandemi, bahwa ternyata COVID-19 varian Omikron ini tidak bisa dibilang ringan-ringan aja gitu ya, karena dengan adanya kasus dengan transmisi lokal ya yang meninggal di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat ya, sedangkan yang satu lagi yang meninggal di Australia memang karena memiliki komorbid. Dan beberapa terakhir ya memang terjadi kenaikan kasus yang per 22 Januari 2022. Kasus hariannya tuh sampai 3.205 kasus. Dan itu merupakan kenaikan harian tertinggi sejak ditemukannya kasus konfirmasi Omikron di Indonesia Desember lalu. Dan itu merupakan penambahan kasus tertinggi sejak 18 September 2021. Nah, kemarin tanggal 23 Januarinya ya ada 2.905 orang. Ya, di mana rata-rata hampir 3.000 dan mulai meningkat gitu ya. Jadi kita harus mewaspadai varian Omikron ini memang sudah ada di lingkungan sekitar kita. Ya. Kita ketahui rata-rata penambahan kasus hariannya di Indonesia itu padahal sempat di bawah angka 300 rata-ratanya, ya, usai gelombang varian Delta melandai itu. Nah, jadi tetap waspada protokol kesehatannya, dan buat yang belum vaksinasi juga ayo lengkapi ya minimal 2 dosis vaksinasi. Nah, kemudian Dok, seperti apa percepatan yang dilakukan pemerintah sebagai upaya pencegahan peningkatan dari si varian Omikron ini, Dr. Reza? Oke. Kalau pemerintah kan memang tetap terus ya melakukan berbagai antisipasi ya terhadap varian Omikron di Indonesia ini. Dan yang paling gencar tentunya adalah 3T, dari testing, dan treatment. Nah, terutama untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali gitu ya.
Dan memang peningkatan rasio tracing ini harus terus ditunjang. Karena apa? Ini penting sekali ya untuk mencegah penyebaran varian ini, terutama supaya nggak makin luas lagi. Ya, karena dari satu orang mudah sekali menular ke orang lain, gejala yang nyata. Jadi bisa jadi orang tersebut nggak melakukan pemeriksaan. Nah, padahal karena sudah ada kontak erat, sudah ada riwayat untuk dilakukan pemeriksaan, ya makanya harus tracingnya ini digencarkan, gitu ya. Kemudian pemerintah juga terus menjamin ketersediaan ruangan yang diisolasi terpusat, ya. Kemudian menggencarkan akses telemedicine, ya. Kemudian meningkatkan rasio tempat tidur untuk penanganan COVID-19 yang ada di rumah sakit juga, ya. Dan yang bikin kita tenang sebenarnya sekarang pemerintah juga sudah memastikan ketersediaan obat dan oksigen medis, ya. Jadi kita agak lebih tenang. Tapi saya berharap ini nggak dikonsumsi, ya, nggak dibutuhkan ya sama orang, karena saya juga nggak pengen banyak yang sakit, gitu ya. Paling nggak pemerintah sudah mengupayakan, sudah menyediakan, kalau kita nggak perlu, gitu ya, untuk gunakan. Nah, berdasarkan aturan dari Kemenkes, ya, sesuai SE Menkes ya, nomor 2.01 garis miring Menkes garis miring 18 garis miring 2022 tentang pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian Omicron per 17 Januari lalu, ini ada surat edaran yang berisikan penanganan pasien konfirmasi Omicron untuk kasus yang gejalanya itu sedang sampai berat, itu dilakukan perawatan di rumah sakit, ya. Tapi kalau gejalanya ringan, kalau dia tidak merasakan gejala apa-apa, atau kita sebutnya tanpa gejala, gitu ya, ini boleh ya difokuskan di isolasi mandiri, dan kalau nggak bisa ya udah isolasi terpusat, gitu. Jadi semua variannya itu diperlakukan sama ya terhadap COVID-19 ini. Tapi ya memang kalau kita antisipasi supaya nggak makin meluas lagi, sekali lagi saya tekankan ya, perlunya perluasan cakupan vaksinasi lengkap dan percepatan vaksinasi booster ke masyarakat ya, supaya nggak makin menyebar lagi. Oke, baik. Nah, Dr. Esa mungkin juga beberapa waktu lalu sempat mendengar ada prediksi dari pemerintah terkait dari kasus Omicron ini yang katanya akan meningkat di bulan Februari sampai dengan Maret mendatang. Dan berbicara terkait vaksin booster nih, Dr. Esa tadi sempat mention juga, ini ada pertanyaan dok dari @firzi CR ya, di aplikasi Peduli Lindungi hanya ada tiket vaksin booster, tapi tidak ada jadwal dan lokasinya. Ini bagaimana ya? Dan pertanyaan serupa juga datang dari @Lita Devita. Nah, ini seperti apa, Dr. Raisa? Oke, tapi sebelumnya saya mau menjawab tentang prediksi Omicron ya, yang bulan Februari. Nah, kenapa sih kok ada yang namanya gini ya? Kok bisa tahu nanti puncaknya akan di bulan Februari sampai awal Maret, gitu ya? Karena memang ada studinya. Jadi kalau diperhatikan studi-studi kasus yang ada di luar negeri, memang ada kaitannya dengan lama waktu si varian ini menyebar di masyarakat. Gitu. Nah, kalau kita dari yang negara-negara seperti Afrika Selatan, gitu ya, nah itu beneran kelihatan tuh. Jadi memang pertengahan Februari sampai Maret itu biasanya dari awal Desember sampai ke Februari itu memang terjadi lonjakan kasus yang luar biasa di situ. Jadi memang ada perhitungannya. Ya pastinya kita nggak berharap itu terjadi ya. Makanya kita di sini, saya, Mbak Andini, semua sobat sehat nih sedang menyaksikan ini, tujuannya supaya prediksi ini tidak terjadi, supaya kita diingatkan kembali bahwa hati-hati, kita nggak mau kan terjadi lonjakan kasus lagi seperti bulan Juli, Agustus kemarin gitu kan, dimana kita semua kerja keras ya, kita semua juga sedih banget, pasti banyak yang kehilangan, banyak yang sempat merasakan sakit luar biasa gitu ya. Makanya kita harus siaga terus, kita harus aware terus bahwa oke, pemerintah sudah melaksanakan 3T, sudah menyiapkan vaksinnya gitu kan. Nah, tentunya masyarakat juga hanya andil di sini ya. Tanpa andil dari masyarakat juga bisa berantakan, karena sebenarnya protokol kesehatan inilah yang merupakan benteng utama kita. Jadi kita semua harus patuh lagi. Mungkin kita lihat sekarang
semua orang udah mulai lupa ya pentingnya masker. Ketemu sahabat deket, wah udah lepas maskernya dan lain sebagainya. Tentu jangan sampai terjadi ya. Protokol kesehatan ini sangat penting, terutama di saat sekarang ini ada prediksi kelonjakan kasus, kita rem. Ya kan, ingat nggak waktu itu ada gas rem? Nah ini saatnya kita rem diri kita sendiri lagi. Ya, bukan waktunya lagi untuk lepas-lepas masker di tempat umum. Nah, kemudian kita juga harus ikut proaktif untuk vaksinasi. Kalau belum vaksin lengkap, segera lengkapi 2 kali vaksin. Ya, kalau misalnya sudah 2 kali vaksin lengkap, sudah dapat tiket ketiga, buruan kita booster. Ya, karena bagaimanapun juga vaksinasi itulah yang membuat kita itu kebal terhadap si penyakit COVID-19 ini. Meskipun kita bisa ketularan ya, amit-amit gitu ya, tapi resiko perburukannya itu akan menurun. Nah, apalagi kita tahu ya bahwa dengan adanya fatalitas yang ditemukan pada varian Omicron ini, jadi ya kita nggak boleh lengah ya. Kita harus benar-benar menyiapkan benteng kita, ikhtiar kita perbanyak supaya kita benar-benar siap ya untuk hidup di tengah masyarakat. Terkait dengan pertanyaan tadi ya, pertanyaan dari 2 orang tadi ya terkait vaksin booster, ini memang sudah tersedia gratis ya untuk 18 tahun ke atas, dan jarak pemberian vaksin booster ini adalah 6 bulan dari dosis lengkap, jadi dari penyuntikan kedua. Nah, terutama diberikan kepada lansia dan para penderita imunokompromis. Nah, untuk tahu ya gimana sih kita di tingkat ketiganya nih gitu ya, maka kita lihat di aplikasi atau di websitenya Peduli Lindungi. Nah, di situ tuh ada ya riwayat dan tiket vaksin. Nah, di situ akan keluar apakah sudah ada gitu kan jadwalnya ya. Nah, kalau misalnya tiketnya sudah tersedia, ya kok belum ada jadwalnya ya, kok nggak ada tulisan saya harus kemana ya gitu ya. Nah, sebenarnya tadi Firzi dan ya memang bisa langsung datang aja kalau sudah punya tiketnya, langsung datang aja ke fasilitas kesehatan atau sentra-sentra vaksinasi ya. Jadi tinggal bawa KTP, saran saya sekalian sama fotokopi KTP-nya sama bolpen gitu ya. Terus bawa buktinya sudah divaksin pertama dan kedua, terus kita bisa mendapatkan boosternya. Tapi kalau mau lebih enak lagi, cari sentra-sentra vaksin yang memang ada pendaftaran online-nya. Jadi kita belum tentu ditolak gitu, oh kuotanya udah penuh gitu kan. Nah kalau online kita tahu tanggal berapa, hari apa, jam berapa gitu. Ya pokoknya cari info seaktif mungkin ya, di mana sih tempat booster vaksinasi tersedia di sekitar Anda. Nah, ini Sobat Sehat ya harus dicatat. Jadi kalau memang sudah dapat tiketnya seperti Dokter Isa bilang, langsung datang aja, dan kalau bisa tadi secara online dulu. Dan kalau nanti bingung berangkatnya sama siapa ya, di-chat lah gebetannya biar ada yang nganterin ya. Oke. Nah, Dokter Isa, ya. Iya dong, biar bareng-bareng divaksinnya, sama-sama aman. Iya. Dokter Reza, sebelum Omicron ada banyak varian-varian yang cukup mengkhawatirkan juga, salah satunya adalah varian Delta. Apakah dengan adanya varian Omicron, si varian Delta ini sudah hilang, Dokter Reza? Serta dari Instagram ada pertanyaan dari @Rizka Fujiantani, apakah untuk mengetahui Omicron itu ada pemeriksaan khusus sehingga bisa terdeteksi atau sama saja pakai PCR seperti pada umumnya? Silakan, Dok. Oke. Dengan adanya varian Omicron ya, sebenarnya varian-varian lainnya juga nggak langsung hilang. Jadi apapun variannya, ada alfa, ada beta, ada macam-macamnya, gamma, dan lain-lain. Termasuk varian delta saat ini masih ada loh di sekitar kita. Jadi kita juga mesti hati-hati ya, apalagi dengan adanya varian delta yang menyebabkan gejala penyakit yang berat. Ya, sekarang ada lagi varian Omicron yang lebih cepat menular. Nah, jadi kita mesti benar-benar waspada, karena belum tentu begitu ada varian baru, varian lama langsung hilang. Saat ini di dunia yang mendominasi penularan COVID-19 paling banyak adalah varian Omicron. Gitu. Makanya media-media sempat bilang ya ada varian Delta Corn ya. Ya sebenarnya itu maksudnya bukan
Apa Delta? Delmicron. Delmicron, ya. Itu sebenarnya bukan varian baru yang terbentuk karena dua itu, tapi karena memang saat ini di dunia ini emang lagi banyaknya COVID itu antara varian Delta atau Omicron gitu. Nah, untuk menjawab tadi siapa Rizka? Ya, Rizka tadi nanya kalau untuk bedain seseorang ini kenanya varian Delta, Omicron atau yang lain gitu ya. Nah, tentunya harus melakukan pemeriksaan PCR karena PCR itu adalah gold standard penegakan diagnosis seseorang itu terkonfirmasi COVID-19 atau tidak. Nah, apalagi kalau dia disertai dengan gejala-gejala yang berkaitan dengan COVID, ya, misalnya batuk, pilek, demam, ya, atau ada riwayat kontak erat, atau berpergian, bahkan ke luar negeri, gitu kan ya. Terus melakukan PCR. Nah, PCR hasilnya positif, kemudian dicurigai apakah dia termasuk varian yang mana, atau kita pengen tahu ini termasuk varian yang mana gitu ya. Ini hasil positifnya PCR ini akan dikirim lagi untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang namanya adalah WGS, Whole Genome Sequencing. Untuk tahu, nah ini ternyata positifnya orang ini itu termasuk varian yang mana, apakah varian Omicron atau varian lainnya gitu. Jadi PCR tetap akan mendeteksi yang sekarang ada. Ya, alhamdulillah ya masih bisa terdeteksi dengan PCR. Nanti dari PCR baru dilakukan pemeriksaan lagi untuk tahu oh ternyata dia termasuk varian yang mana gitu. Oke, baik. Semoga bisa terjawab ya untuk Krista dan juga sobat sehat lainnya. Saat ini Dok, pembelajaran tatap muka sudah dimulai lagi. Saya kalau di jalan juga udah mulai ngeliat anak-anak pakai seragam putih abu, putih biru gitu ya. Nah, ini bagaimana sebagai orang tua apa yang harus kita tingkatkan agar anak-anak ini bisa tetap aman sekolah dan tidak sampai terkena si varian baru ini, Dr. Raisa? Iya, anak saya kebetulan termasuk yang sudah sekolahnya langsung ya. Jadi mungkin termasuk anak yang dilihat Mbak Andini. Nah, oke. Sebenarnya kalau apapun variannya, maupun sekarang sudah ada Omicron di sini, tapi kan pencegahannya tetap sama nih, ya kan? Apapun variannya, pencegahannya tetap prokesnya, yakni pakai masker, jangan deket-deket sama orang, jaga jarak, gitu kan? Rutin mencuci tangan, gitu kan? Nah, kalau anak-anak ajarannya. Jadi jangan tuker-tukeran masker sama anak lain, jangan tuker-tukeran makan ya, jangan peluk-pelukan sama temennya, jangan nempel-nempel gitu ya. Jadi memang PTM atau sekolah di tengah pandemi ini banyak sekali tantangannya ya. Tapi kita tetap harus optimis dan memang selalu menyemangati anak-anak kita supaya mereka juga bisa dan siap gitu ya untuk menjalani PTM. Nah, pemerintah memang sangat berempati sebenarnya dengan kekhawatiran masyarakat ini terkait kebijakan PTM 100% di sekolah. Tapi ini memang butuh peran dari semua pihak. Ya memang terus disampaikan ya bahwa pemerintah, pihak sekolah, pihak orang tua, bahkan dari Satgas sekolah kan harus ada ya, Satgas yang dibentuk di sekolah. Ini benar-benar harus melakukan pemantauan terus-menerus, harus mengawasi secara proaktif supaya tetap semuanya menjalankan prokes yang baik, supaya semuanya juga tetap terus terlindungi. Ya. Dan kalau amit-amit ya sampai, jangan sampai ya, ketemu ya, kasus positif di situ, tentunya akan ada konsekuensinya ya. Jadi kalau terjadi klaster penularan di sekolah, angka positivity rate penelusuran itu di atas 5% dari seluruh pelajar yang ada di sekolah. Terus warga satuan pendidikan yang masuk notifikasi hitam itu di atas 5%, maka kalau ditemukan 3 kondisi itu, sekolah itu wajib ditutup ya PTM-nya selama paling tidak 14 hari, 14 kali 24 jam gitu. Jadi tentu seiring dengan peningkatan kasus ini juga selalu dilakukan evaluasi bertahap terkait dengan level PPKM juga ya, tapi sejauh ini kalau level PPKM 2 masih disarankan PTM. Nanti kalau amit-amit level PPKM naik gitu ya 3 sampai 4, nah itu baru ada evaluasi lagi dan bisa langsung kembali ke school from home lagi gitu ya, online lagi. Tapi ingat buat yang udah anaknya berusia 6 tahun ke atas, sekarang sudah tersedia vaksin untuk anak ya 6 tahun ke atas. Jadi yuk kita ajak anak-anak untuk divaksin lengkap sebanyak 2 dosis
anak yang sudah siap menghadapi PTM ini gitu. Dan jangan lupa begitu sampai rumah, sekolah jangan ya lagi tiduran di rumah gitu ya, langsung bersih-bersih, langsung jaga semuanya, dibersihin bawaannya, ganti baju, mandi segala macam supaya nggak terjadi kluster itu tadi. Oke, baik. Mungkin memang agak sulit ya kalau buat anak-anak dok, tapi semua itu adalah tentang adaptasi. Nah, kalau kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa bisa memberi contoh, anak-anak juga pasti bisa melakukan hal yang sama ya. Amin. Dokter Reza, kita sudah ada pertanyaan ini dari Instagram @Riza Puba. Ini mungkin bisa menjawab orang-orang yang masih bertanya-tanya ya dok, udah vaksin kenapa masih bisa kena COVID? Karena pertanyaannya, yang sudah vaksin apakah masih bisa terserang? Nah ini memang kebetulan banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Boleh mungkin dijelaskan kembali Dokter Reza? Baik, perlu kita ketahui adalah virus ini ada di mana-mana. Yang namanya pandemi artinya virus ini ditemukan di seluruh dunia. Jadi jumlah virusnya sendiri itu banyak sekali di sekitar kita. Kalau misalnya kita sudah vaksin, ya itu akan menciptakan daya tahan tubuh kita atau antibodi yang secara spesifik melawan virus ini, ya. Tapi kalau jumlah virusnya itu banyak banget, ganas banget, daya tahan tubuh kita lemah, protokol kesehatan kita lemah, ya. Misalnya kita udah vaksin, jadi saya nggak mau pakai masker, saya deket-deket aja sama orang, udah saya makan bareng orang, saya nggak mau gitu kan, nggak ada bentengnya. Jadi tentara kita juga bisa kewalahan nih di dalam tubuh. Nah akhirnya bisa tetap terinfeksi, kemudian tetap tertular gitu kan. Nah makanya kita harus berusaha sedemikian rupa supaya ada di mana-mana ini jangan sampai masuk ke badan kita. Nah kalau misalnya kita udah benteng nih, masker, jaga jarak, cuci tangan gitu ya, terus tiba-tiba ada yang bisa masuk nih, nyelinep nih virusnya nih ke tubuh kita, gitu kan. Tapi jumlahnya biasanya nggak banyak, gitu kan. Kita juga udah punya tentara di tubuh kita. Maka biasanya gejala yang muncul itu tidak akan berat, karena begitu udah kecolongan, udah bisa langsung dilawan sama daya tahan tubuh kita. Nah, jadi tetap semua ikhtiar harus kita lakukan, ya. Vaksin membuat kita, kalau misalnya sampai kecolongan ada virus yang masuk ke tubuh kita menurunkan resiko kefatalan dan menurunkan resiko kematian gitu ya. Tapi juga kesehatan itu memegang peranan yang sangat vaksin. Oke, baik. Semoga bisa terjawab ya untuk yang sudah bertanya. Dokter Risa, kita sudah 30 menit berbincang. Seperti biasa untuk menutup perjumpaan kita di kesempatan hari ini, boleh disampaikan pesan sehatnya dokter untuk para pendengar. Silakan. Oke, Sobat Sehat, para pendengar RRI Pro 3, mari kita tingkatkan kewaspadaan diri agar kita terhindar dari COVID-19. Bukan cuma varian Omicron, semua varian yang ada, ya. Tentunya kita harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Yuk pakai maskernya lagi, terutama kita ketika berinteraksi dengan orang lain, ya. Terus ingat jaga jarak supaya nggak terpercik dan terhirup dari droplet orang lain. Dan jangan lupa cuci tangan setelah kita pegang-pegang apa yang di tempat umum, menggunakan air mengalir dan sabun, atau gunakan hand sanitizer, ya. Dan segeralah vaksinasi lengkap, atau segeralah booster bagi yang sudah vaksinasi lengkap. Dan jangan lupa anak-anak juga sudah mulai bisa divaksin ya, 6 tahun. Yang penting kita jaga pertahanan kita dari luar dan dari dalam, yakni termasuk bantu tubuh kita menjaga imunitas dengan asupan makanan dengan gizi yang seimbang, ya. Tetap harus memakan makanan pokok, batasi konsumsi makanan manis, asin dan lemak, ya. Kemudian tetap olahraga, ingat ya di masa pandemi ini olahraga di rumah aja, dan perbanyak makan buah dan sayur, tetap cukupi air mineralnya, dan pokoknya lakukan mungkin supaya kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit menular dan dapat terhindar juga nih dari stunting dan juga obesitas, karena ini sejalan dengan tema Hari Gizi Nasional yang ada di tahun ini. Tetap sehat semuanya.
Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Dokter Reisa. Seru sekali ya pembahasan kita di dalam tanda kutip awal tahun karena saya baru ketemu lagi sama Dokter Reisa ya. Iya ini. Oke. Akhirnya Sobat Sehat ya, demikianlah telah kita simak bersama cegah Omikron, tingkatkan kewaspadaan diri. Terima kasih untuk Dr. Esa Broto Asmoro selaku juru bicara pemerintah dan duta adaptasi kebiasaan baru, dan sehat selalu. Semoga nanti kita bisa berbincang lagi di kesempatan berikutnya, Dr. Esa ya. Iya, amin. Oke. Dan untuk informasi kesehatan dapat kita akses di kemkes.go.id maupun sosial media Twitter @kemenkesri, halo Kemkes 500-567, serta tentunya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih Sobat Sehat yang sudah bergabung. Nanti kalian bisa tonton kembali di media sosial kita di Instagram @kemenkes_ri, @radiokesehatan, dan juga para pendengar, kamu bisa mendengarkan juga melalui RRI Pro 3, rri.co.id, Instagram @RRI Programa 3, maupun YouTube RRI Net Official dan RRI Net. Terus terapkan protokol kesehatan walaupun kita sudah divaksinasi. Saatnya saya Andini pamit undur diri, selamat beraktivitas dan salam sehat.